we shall overcome. Someday, deep in my heart, I do believe. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid someday. Today, deep in my heart, I do believe. We are not afraid today. Kalau keluaran dari ibu ke depan, tolong beli mangga sama papaya. Ibu nggak dianterin orang sendiri. Bilang saya suruh kamu beli mangga papaya. Bilang saya suruh kamu. Ntar aja tuh kalau ibu udah berangkat ya. Saya pengen makan papaya dan mangga. Biar dia pegang. Opa suka paya ya? Itu yang murah, gampang. Buat lancar. Kalau pisang kurang lancar. Malah surut berat. Paling bagus papaya sebelum makan. Suka jeruk nipis, Pak? Vitamin C. Vitamin C. Opa, lihat sini Opa. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Opa, ya. Lihat sini Opa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gila. Oh, divine. No. Herman tuh kalau naik tuh anak buahnya banyak jadi gini, Pak Tumari nanti kalau orang itu diatur ya gitu kalau di sana itu ya sama-sama bermalam di Semeru sana di Harjapada sana ya sering. Tahu ndeloki reca kuwi kan recone kan. Itu sama Karo bapak Nurman sama Herman Lantang, Don Usman kalau nggak salah itu
nyari reca itu. Herman itu kalau naik itu kejam sama anak buahnya kejam, ngatur ini gitu. Lah itu lama-lama sama saya tuh cuma nggak ada kesan apa-apa itu nggak ada. Cuma Pak Tumari, saya kalau ke sana di Pak Tumari aja ya cuma gitu. Saya kalau di Jakarta habis rumahnya anak-anak ya ke rumahnya Herman. Ya ini kan ada di sana dulu gitu. Waktu itu kebakaran. Tadi jelas jalannya itu jelas. Oh kelihatan ada kebakaran buka Iya. itu ya. Terus itu masih ada itu fotonya di Donatman juga ada. Ayah-ayah itu kan ayah-ayah iya gitu saya. Terus kan katanya ada lagi Pak, prasasti itu Herman pernah nemuin prasasti itu lagi di ini arah kayak gitu. Jawanya itu pamit itu. Makan menyan, minta keselamatan, minta anu itu di situ. Maksudnya gitu. Nggak prasasti itu cuma jarang yang bisa baca. Kalau orang Jogja itu bisa itu. Artinya apa itu bisa. Saya mau ke sana tuh nggak punya uang sekarang, angel cari uang gitu. Ya sebetulnya itu ya kadang-kadang kalau Herman kan ke sini kemarin tuh ya berapa bulan yang lalu ya ke sini. Cuma pulangnya saya nggak tahu. Kalau ke sana itu ya di rumah Belung itu kadang-kadang 15 hari itu. Terus di waktu itu saya masih bisa cari uang, saya naikkan pesawat pulangnya itu. Sekarang sudah budak, sudah tua, nggak bisa cari uang. Yang paling saya ingat itu jadi orang jangan munafik. Itu yang paling nggak boleh munafik. Kalau kita melakukan hal-hal yang dianggap munafik, marah beliau. Jadi nggak boleh. Jadi penekanan jujur dan tidak boleh munafik itu. Kemudian beliau ini sangat disiplin, terutama dalam hal apapun di rumah, menempatkan barang harus di tempatnya dan sebagainya. Apa itu selalu diajarkan kita. Kemudian kebebasan berpikir. Jadi anak itu diajak diskusi, diajak ngobrol. Jadi dikasih kebebasan dalam arti misalnya kita mau melakukan ini ya resikonya gini-gini dia dijabar. Jadi nggak ada batasan. Bahkan sampai dulu saya SMP itu gaya rambut dan sebagainya sampai Opa itu Pak Herman sering dipanggil guru. Karena memang saya dididik di rumah bebas, kemudian di sekolah kan dibatasi dengan aturan. Misalnya catatan Belanda tahun berapa aja yang sering ceritakan lagi abad 14 kayak gitu-gituan. Jadi makanya Pak Herman bilang bahwa kalau nenek moyang kita itu juga pendaki gitu. Jadi Majapahit dulu abad 14 sudah pernah ke Semeru bikin. Jadi catatan mereka kan ada prasasti di Gembolo, terus di sini, terus di Poncosumo. Jadi kami dulu diajarkan bertanam kan di rumah langganan majalah Trubus, majalah-majalah yang berhubungan dengan tanaman dengan ini. Ini memang beliau senang tanaman dan saya juga sekarang di rumah juga senang tanaman. Di rumah saya banyak tanaman. Jadi gitu. Kalau yang banyak masak kita juga anak-anak diajarkan masak. Kalau pagi sarapan biasanya pakai bikin bacon segala macam daging bacon itu pakai namanya tuh yang dadar kayak gulung itu apa nih. Nah itu kayak gitu kan diajarkan. Jadi kita diajarkan apa aja. Tapi mungkin yang nggak bisa ditiru ini mental. Iya, emang nggak ada sih. Misalnya pernah kena makanya selalu bilang kalau di hutan
kalau ada kayu yang lapuk itu hati-hati, lihat atasnya dulu. Saya pernah pegang itu sendirian. Jadi pas dipegang runtuh kena punggungnya. Itu semaput atau sehari apa gimana. Pokoknya dia bangun-bangun sendirian. Karena sendiri kan. Nah, itu seminggu apa di hutan. Nah itu yang gue mungkin nggak bisa ngikutin mental. Misalnya gue di hutan harus seminggu sendirian. Maksudnya dia tetap tenang gitu loh. Terus pernah cerita nggak bisa berenang tapi ini hanyut di sungai. Yang pasti mana? Ikut arum jeram kalau salah. Dia nggak bisa berenang. Makanya kalau meskipun dia nggak bisa berenang dia bilang gini, orang di air itu yang penting tetap ini, tetap tenang. Bokap nggak bisa berenang? Nggak Nggak bisa. Tapi beberapa kali dia tenggelam. Berkali-kali tenggelam tapi begitu. Agak ajaib sih, tapi emang gitu. Tapi tenang orangnya. Ya makanya yang diceritakan. Waktu air udah nggak ada orang kelihatan lagi. Gue udah lompat aja. Wah, gue udah mana sih mau gue tarik gini. Malah nasihatin. Makanya kalau di air harus tenang. Nggak bisa berenang tapi ngajarin berenang di ini, di Cibanten tempatnya Mtides kan. Nah, kalau orang Jerman tendanya gitu. Dengan tabung gasnya tabung gas di dapur. Dia bangga dengan saya. Karena sampai hari ini saya tetap jadi orang jujur itu. Jadi waktu di mobil kadang kita sering cerita. Jadi beliau tuh cuman tekankan saya nggak boleh, harus jujur, nggak boleh munafik itu. Jadi boleh bangga. Meskipun saya nggak, bukan jadi orang kaya tapi dia bangga dengan saya itu. Itu yang saya selalu ingat waktu dia kesini.